kemudian bersalawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita panjatkan daripada doa kita, ya apa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin ila an qala 16 Adillatu jawazil ihtifali bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil tentang diperbolehkannya ihtifal, merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-awwal, yang pertama kata beliau Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, anna al-ihtifala bil maulidin nabawi syarif ta'birun anil farahi was surur bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata beliau, sesungguhnya perayaan dengan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia adalah ta'bir, ungkapan anil farah, daripada kegembiraan, wasurur sama farah surur artinya sama, bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dengan manusia terpilih yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad intafa'a bihil kafir, dan telah mengambil manfaat dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut orang kafir juga. Bukan hanya kita umat Islam, orang kafir juga mengambil manfaat daripada maulidnya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad jaa'a fil Bukhari, dan telah datang riwayat di dalam kitab hadis Bukhari, annahu yukhaffafu an Abi Lahabin kulla yaumil itsnin. Sesungguhnya diringankan adab daripada Abu Lahab setiap hari Senin, bisababi idkihi li Thuwaibata jariyatihi lamma basyarathu biwiladatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Abu Lahab ini diringankan adabnya setiap hari Senin? Bisababi idkihi, karena dia memerdekakan, sebab dia memerdekakan li Thuwaibata, bagi Thuwaibah, jariyatihi, budaknya, budak perempuannya, lama basyarathu biwiladatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, tatkala Thuwaibah memberikan kabar gembira dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Lahab ini punya budak namanya Thuwaibah. Thuwaibah ini waktu Siti Aminah hamil besar, ya, Thuwaibah ini ditugaskan oleh Abu Lahab untuk menjaga dan memperhatikan daripada Siti Aminah. Kemudian dipesankan oleh Abu Lahab, wahai Thuwaibah, kalau seandainya keponakanku itu lahir, tolong kabari aku. Kalau laki-laki, jam berapapun, kata beliau, kata Abu Lahab, ya, gedor pintu saya. Akhirnya subhanallah, sebelum subuh dilahirkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Thuwaibah buru-buru ke rumah Abu Lahab, digedor pintu daripada Abu Lahab. Tatkala digedor, ya, ditanya, ada apa wahai Thuwaibah? Kemudian dijawab oleh Thuwaibah, iya wahai Abu Lahab, tuanku, ya, keponakanmu Aminah, keponakanmu dilahirkan, Aminah telah melahirkan bayi laki-laki. Maka dari itu langsung spontanitas Abu Lahab, karena senangnya mendapatkan keponakan laki-laki, ya, Thuwaibah dimerdekakan secara spontan oleh Abu Lahab, ya, langsung merdeka. Kalau begitu wahai Thuwaibah, engkau aku merdekakan, kata si Abu Lahab tadi. Makanya orang-orang Arab itu tatkala mendapatkan anak laki-laki mereka sangat-sangat senang. Tapi tatkala mendapatkan anak perempuan, aib bagi mereka. Mereka tidak suka. Ya, apa namanya? Iswadda wajhuhu fa huwa kadhim. Ya, di dalam Al-Qur'an kalau tidak salah disebutkan demikian. Kalau diberikan anak perempuan, ya,
orang-orang Arab itu mukanya menjadi hitam karena saking marahnya, wa huwa kadzib, dan dia dalam keadaan marah. Seperti halnya ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sudah menjabat khalifah, beliau duduk di bawah pohon istirahat. Ya, presidennya waktu itu ya santainya di bawah pohon. Pakai bajunya ada 20 tambalan di bajunya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Seorang pemimpin umat Islam, pemimpin umat seluruh dunia ini, ya umat Islam seluruh dunia, pakaiannya compang-camping Sayyidina Umar, saking tawaduknya beliau. Bukan lain seperti pemimpin-pemimpin kita sekarang, ya baru kelas lurah rumahnya udah gedong. Ya, dulu Sayyidina Umar masih, masya Allah, ya masih beliau tawaduk, bajunya robek-robek, tidurnya di bawah pohon. Pernah sampai ada satu utusan Romawi datang menemui Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ditanya mana ketemu ajudannya, mana pemimpinmu? Dia bilang itu pemimpin lagi tidur di bawah pohon. Nggak percaya. Ya, orang Romawi tidak percaya dengan keadaan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar ini tatkala beristirahat, beliau tertawa, kemudian menangis. Ditanya oleh ajudannya, wahai Amirul Mukminin, apa yang membuatmu tertawa kemudian menangis wahai Amirul Mukminin? Dijawab oleh Sayyidina Umar, iya, aku tertawa ini ingat dulu zaman jahiliyah. Waktu zaman jahiliyah aku ini ya bikin patung daripada tepung roti, kemudian dibikin kepalanya, kakinya, tangannya, habis itu aku sembah. Habis aku sembah aku makan. Ini yang membuat aku tertawa, kata Sayyidina Umar. Kemudian apa yang membuat menangis wahai Amirul Mukminin? Dia bilang, iya, di zaman jahiliyah dulu saya ingat ya punya anak perempuan yang aku kubur hidup-hidup. Jadi tatkala Umar bin Khattab istrinya mengandung, hamil tua, Umar bin Khattab ini pergi berdagang ke negeri Syam. Sedangkan perjalanan ke negeri Syam itu perjalanan 1 bulan, kemudian berniaga 1 bulan, kemudian balik 1 bulan, berarti memakan waktu 3 bulan. Tatkala pulang Umar bin Khattab, ternyata anaknya sudah lahir, dan istrinya ini takut anak perempuannya ini dibunuh oleh suaminya, maka didandani dengan pakaian anak laki-laki. Dan Sayyidina Umar tidak tahu sampai anak itu umur 4 tahun. Sampai 4 tahun, kemudian diajak sama Amirul Mukminin, ayo anak, wahai putraku, mari kita berburu. Naik kuda sama Sayyidina Umar keluar dari kota Mekah. Tatkala selesai tatkala di pertengahan jalan, anaknya sambat sama ayahnya, abah berhenti dulu, aku mau pipis. Ternyata turun dari kudanya, pipisnya kok pipisnya cewek, jongkok. Dilihat sama Sayyidina Umar, ternyata memang anak perempuan. Langsung balik Sayyidina Umar ke rumahnya, hampir saja istrinya dibunuh oleh Umar bin Khattab. Kemudian ambil, karena dia merasa dibohongi, berapa tahun ini dibohongi oleh istrinya. Kemudian ambil cangkul, ya, kemudian keluar daripada kota Mekah, dia gali lubang di bawah anaknya. Kemudian setelah gali lubang, ya, kemudian disuruh anaknya melihat lubang tersebut, didorong, kemudian dikubur hidup-hidup. Nah, itu yang membuat Sayyidina Umar bin Khattab menangis. Nah, orang Arab kalau dapat anak perempuan dulu aib, mereka tidak senang, karena memang perempuan itu sangat-sangat direndahkan sebelum Islam itu datang. Di antaranya ya direndahkan seperti apa? Kalau sudah haid perempuan itu tidurnya suruh misah, ya nggak boleh masuk kamar, nggak boleh makan bareng. Ya ini sangat direndahkan di zaman jahiliyah. Warisan tidak dapat warisan, tapi dengan datangnya Islam, kalau haid ya tetap tinggal di rumah. Ya, kemudian warisan pun dapat. Kata orang Jawa, kalau warisannya perempuan ini segendongan, kalau laki-laki sepikulan. Tadinya nggak dapat warisan sama sekali. Nah, ini alhamdulillah dengan adanya Islam, ya ini emansipasi wanita. Bukan dari zaman Ibu Kartini, bukan. Emansipasi itu sudah zamannya baginda Nabi, sudah diangkat derajatnya wanita oleh baginda Nabi SAW, oleh Islam, oleh syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini Abu Lahab merasa senang dengan datangnya
atau kelahirannya keponakannya yaitu seorang anak laki-laki. Padahal dia tidak tahu, ya tidak tahu bahwa nantinya baginda Nabi Muhammad SAW ini menjadi musuh besarnya Abu Lahab. Kemudian wa yaqulu fi dzalika al-Hafidz Syamsuddin Muhammad Ibnu Nasiruddin Ad-Dimishqi berkata dalam hal tersebut, dalam cerita Abu Lahab tadi, Al-Hafidz ini adalah orang yang hafal lebih daripada 1 juta hadis dengan sanadnya. Ini namanya Al-Hafidz. Ya, ini beliau luar biasa. Nah, Syamsuddin ini julukannya, kunyahnya Syamsuddin. Muhammad namanya Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimishqi, orang Syria, orang Damaskus. Ya. Al-Abyatut Tawil wa hiya fi Mauridis Sadi. Fi Mauridis Sadi. Ya, kita ada syair ini, syair yang panjang, jadi dijelaskan di dalam kitab Mauridus Sadi. Ya. Apa syairnya? Potongan syairnya, idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi Ahmad fama dhannu bil 'abdi alladhi kana 'umruhu bi Ahmad masruran wa mata muwahhida. Idza kana hadza kafiran, apabila ini yang datang cerita ini seorang kafir yaitu Abu Lahab, jaa dhammuhu, yang datang celaannya di dalam Al-Qur'an, bitabbat yadahu, dengan surat tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ini sudah distempel oleh Allah Subhanahu wa taala, dia itu sebagai ahli neraka. Fil jahimi mukhallada, ya dia berada di neraka jahim selama-lamanya, kekal. Ata annahu, ada satu hadis datang, ya ada satu khabar datang, annahu, bahwasanya dia fi yaumil itsnaini daiman, setiap hari Senin selalu yukhaffafu, diringankan, anhu, adabnya daripada dirinya, lisururi bi Ahmad, karena rasa senangnya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama dhannu bil 'abdi alladhi kana 'umruhu, dan bagaimana kalau Abu Lahab saja, ya orang kafir, karena senang dengan baginda Nabi Muhammad setiap hari Senin diringankan adabnya. Fama dhannu bil 'abdi alladhi, bagaimana dengan seorang hamba, bagaimana pendapatmu dengan seorang hamba? Bagaimana pendapatmu dengan seorang hamba yang kana umruhu, ya yang sepanjang umurnya, bi Ahmad masruran, dengan baginda Nabi Muhammad masruran, dia merasa senang, wa mata muwahhida, dan dia wafat dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi, ya orang kafir saja diringankan, apalagi orang yang mukmin yang cinta kepada baginda Nabi yang wafat dalam keadaan Islam. Lebih dari itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tsani wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sedikit-sedikit saja, ya. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna wa tub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sahbah wal muslimina ajma' amina rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli Salla wa sallam Rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadat tashis sahbi walhamdu lil ilahi fil bad'i wa tanahi Rabbana fa'ana bima 'allamtana wa bi'alimna alladhi yanfa'una wa bi'ilmina wa bi'ilmina wa bi'ilmina wa bi'ilmina wa bi'ilmina wa bi'ilmina
Rabbi wafiqna wa fi kulli ma tardadi wa nafa'na karama wa rasulika kulli ala tabi'in ya Allah ala man ahdu bil khair wa nakfu kulli syar Rabbana silana kulli syuhun wa gira gira dhamin kalu yun dan rabbana kulli duyun qabla an ta'tiya rusulan wa rabbik fir wa sulan taqul man satara wa salatullah takshal mustafa man ila al-haqqi da'ana wa wafa min kitabil fil nashi shifa wa alika rabb syarafa wa sabil masabil ghurara wa mahdina bi hudak wa jalna mimman isaru fi ridha wa la tuwalina waliyan siwa wa la tajana man khalafa amraka wa asa wa subhanallah wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'ali al-'azim sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin wa la bikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah sama-sama berpikir menyebut asma Allah.